Jadi syahadat ini tentu mungkin Mbak Tenri sudah pelajari, hanya dua sentences apa bahasa Indonesianya itu. Dua kalimat lah kira-kira ya. Dalam bahasa Arab dulu, asyhadu jangan dulu saya sampaikan saja dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, artinya begini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau pesuruh Allah. Ya, itu yang akan diucapkan. Nah, setelah itu, alhamdulillah, secara official mungkin kalau saya pakai kata official, Mbak Tenri sudah Muslim. Sekarang pun sudah Muslim, hatinya sudah Muslim, sudah percaya agama ini, percaya kepada Tuhan yang satu, percaya kepada Muhammad, percaya kepada Quran. Itu sudah menjadikan Muslim. Tapi kan biasanya perlu diformalkan. Maka ini formalitas ya. Sudah siap? Mungkin di unmute aninya. Ya, oke. Kita ya, mulai ya. Oke, ikut saya, Mbak. Ashhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad dan Rasul Rasul Allah. Allah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah yang patut disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. adalah Rasulnya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan ini Mbak Tenri insya Allah muslimah. Insya Allah ya muslimah. Insya Allah. Ini teman-teman semua yang ada di sini dan yang tidak ada di sini adalah saudara-saudaranya Mbak Tenri semua. Dan kita bersama-sama insya Allah berjalan ya melanjutkan perjalanan hidup ini di bawah ridha Allah. Ya, berusaha belajar terus. Proses belajar itu nggak ada akhirnya. Saya juga masih belajar, Ustadz Adi Hidayat juga masih belajar, semua juga belajar. Maka teruslah belajar. Makanya nanti ada teman-teman di sini ini akan membimbing, akan minimal menunjukkan kemana untuk belajar, ya, untuk lebih melanjutkan lagi pemahamannya tentang Islam, insya Allah. Amin. Baik, ada yang perlu disampaikan, hal yang perlu ditanyakan, atau mungkin saya cerita singkat ya, dengan teman-teman di sini bagaimana sampai bisa memutuskan ini untuk masuk Islam. Nah, iya, jadi sebenarnya 3 tahun yang lalu saya belajar tentang Islam. Soalnya waktu itu banyak ya perselisihan apa gitu. Hmm. Saya pikir ini harus belajar gitu ya. Terus diam-diam saya beli buku karena saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi Mhm. saya beli yang versi Indonesianya gitu. Nah, Insya saya bilang ini kenapa ya? eh Kenapa Tuhan jadi tiga gitu? Allah. Sedangkan kalau di Islam kan cuma satu yaitu Allah gitu ya. Mhm. Nah, setelah saya em, mendapat hidayah dan saya 2 kali bermimpi gitu. Kan saya bilang, ya Allah, kamu Tuhannya orang Muslim ya. Kalau memang kamu merasa bahwa jalan ini adalah benar, Mhm. kamu harus memberi tanda kepada saya gitu. Tetapi saya masih berproses gitu ya. Saya masih berproses dan saya simpen keimanan saya tuh di hati bahwa saya percaya Allah. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya belum dapat jawabannya. Mhm. Mhm. Akhirnya satu malam saya bermimpi, saya dipegang tangannya. Mhm. Itu seperti em, apa namanya? Tempatnya luas banget gitu. Itu kayaknya bukan di Indonesia, bukan di mana. Saya lihat tempatnya begitu indah. Terus di depannya itu ada satu kubah masjid.
kubahnya itu kayak ada diamond gitu ya. Oh Hmm. kok bersinar gitu. Tapi waktu saya mau lihat eh, Nabi Muhammad, saya bilang kamu siapa? Kok kamu ngantarin saya ke sini? Bolehkah saya masuk? Dia bilang kamu nggak bisa masuk gitu. Tapi kamu harus lihat ini. Terus saya tanya kamu siapa? Dia bilang saya ini Rasulullah gitu. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya karena bersinar kayak seperti bersinar gitu. Jadi terlalu silau gitu. Saya nggak bisa lihat wajahnya gitu. Itu Masjid Kuba itu masjidnya itu putih tidak ada berwarna apa-apa. Akhirnya saya kaget bangun, saya bilang, aduh, mungkin ini karena saya belajar, jadi ini terbawa di mimpi gitu ya. Nah, Hmm. lalu saya bilang, ini kurang cukup kuat buat aku bilang gitu. Akhirnya 1 tahun kemarin saya bermimpi yang hampir sama, Hmm. tapi saya berjalan sambil berbincang-bincang, tetapi itu kayak sebuah taman gitu ya, yang bagus sekali, indah. Terus saya Hmm. bilang, kenapa kamu bawa saya di sini? Ini tempat apa? Dia bilang ini seperti apa surga gitu. Kamu Hmm. akan di sini, tapi jalanmu harus ikutin jalan saya gitu. Terus dia Hmm. bilang saya yang datang dalam mimpimu yang pertama. Terus saya kaget kan, saya bilang, aduh. Tapi saya mau lihat tiba-tiba hilang. Nah, di 1 tahun itulah saya mulai menetapkan hati. Hmm. Akhirnya saya pikir ini semakin bergejolak dalam hati. Saya nggak bisa diam gitu. Akhirnya di bulan kemarin orang tua saya datang ke Jakarta, saya cerita bahwa papi saya sepertinya akan masuk Islam. Nah, disitulah saya dibantai lah. Saya karena saya nggak bisa apa diem juga karena saya nantang papa saya waktu itu. Ya udah kalau papi mau bunuh saya, bunuh aja gitu. Ya pokoknya saya dipukul lah habis-habisan waktu itu. Tetapi itu nggak membuat saya jadi pantang menyerah apapun. Nah, setelah itu saya punya teman, dia ada di San Francisco. Saya bilang sama dia, kamu mau bantu aku nggak? Aku soalnya bingung. Karena saya pernah di 3 tahun yang lalu itu disunat gitu. Katanya prosesnya kalau mau masuk Islam itu harus disunat perempuan. Dan saya dimandiin sama air. Terus saya bilang, kenapa harus disunat? Ternyata waktu saya tahu kebenarannya ya nggak perlu disunat gitu kan. Tapi ya saya ikhlas lah ya. Hmm. eh, Tidak ada paksaan waktu itu, tapi saya ngerasa ini ada yang aneh gitu. Hmm. Akhirnya saya mencari lagi, saya jalan ketemulah sama satu ustazah namanya Ustazah Day. Terus saya Hmm. bilang, Ustazah, saya pengen belajar Al-Quran gitu. Saya pengen tahu ngaji tuh kayak gimana. Jadi Hmm. alhamdulillah saya 9 hari sudah saya menjalankan ibadah puasa. Saya Insya sholat saya pakai buku soalnya. Jadi saya Allah. bilang, ya Allah Hmm. maafin aku ya, aku soalnya ini susah, aku bilang. Tapi saya mau belajar, jadi saya tulis gitu kan. Iya, iya, Waktu iya. saya sujud, saya bilang ini bahasanya bahasa Arab nih. Tapi ya saya belajar gitu. Hmm. Akhirnya saya bilang sama temen aku, saya dengar Felix Xiao karena dia mualaf karena saya juga keturunan Chinese. Hmm. Saya bilang Felix Xiao, tapi di mana dia tinggal gitu kan. Terus saya bilang sama teman saya nggak mau ustadz yang ajarannya agak radikal, saya takut gitu ya. Nah, Hmm. saya mau yang secara akademisnya, secara logik itu pinter gitu. Hmm. Akhirnya dia salah satu juga pengikut eh, Pak Ustadz Samsi dan Adi Hidayat. Eh, Siapa ya yang Ustadz Latif gitu. Terus saya Hmm. bilang kalau Ustadz Latif kan suka lucu-lucuan aja gitu kan, tapi is okay lah gitu. Akhirnya dia screenshot, eh, ini ada call center, kamu bisa ini. Terus saya WA, baru I see. berapa hari ya, saya WA, saya bilang, "Em, Hai, em, saya kepingin sekali bisa bicara dengan Pak Ustadz Samsi Ali karena saya ingin masuk Muslim, saya bilang gitu. Hmm. Bagaimana caranya saya harus bertemu dengan beliau gitu. Akhirnya dia bilang, wah ini luar biasa gitu. Nah, oke, saya tunggu 1 hari. Besoknya baru dia kasih nomornya. Aduh, senang banget.
Saya bilang ke teman saya sudah dapat nomornya Pak Samsi Ali. Ya oke. Akhirnya saya WA Pak Ustadz Samsi, saya bicarakan semua gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini udah jalannya Allah buat saya. Ya, Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman di sini. Maaf Mbak saya Tenti, tipe ya. yang nggak bisa banyak ngomong soalnya saya Tidak, Mbak bingung. Tenti. Terima kasih Mbak Tenti. Mbak Tenti ini seorang dosen ya, walaupun bukan dosen full time tapi dosen. Makanya dia memang agak kritis dalam bertanya ya. Dan saya kira ini penting sekali. Satu hal dalam Islam itu keutamanya adalah uh, memposisikan akal dengan posisi yang sangat tinggi sekali. Jadi bukan sekedar dogma-dogma, tapi kita memang ditantang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Jadi jangan karena sudah merasa percaya tapi belum tahu, tapi sebenarnya kepercayaan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Justru pertanyaan itu harus diekspresikan, tanyakan. Ya, dan seorang ustadz ya harus mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak, kita akan mencari juga. Karena memang ilmu itu sekali lagi tidak ada ujungnya. Kita akan selalu cari ya. Mungkin teman